Halo Bingers, kembali lagi di Bincang bareng Bingshe. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup menginspirasi. Seseorang bisa kita bilang anak muda ya, yang berkecimpung di industri kreatif atau dunia kreatif, tetapi di usianya yang masih muda, terbilang masih muda, tetapi sudah memiliki beberapa aset pribadi. Wow, aset apa tuh? Dibilang aset kayak terlalu berat. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini namanya manifest seperti itu. Jadi ini dia namanya Kak Iqbal. Bisa perkenalan dulu Kak Iqbal? Oke, terima kasih Sean. Perkenalkan, nama gue Iqbal. Gue di sini sebagai videographer dan video editornya dari Bingshe Indonesia. Oke, terima kasih Kak Iqbal sudah mau menyempatkan untuk hadir di ruangan gue yang kecil ini atau rumah gue yang kecil ini. Gede nih. Gede ya, mungkin nggak segede rumah lu sekarang ya. Ya udah lu beli uang. Gue sebenarnya mau tanya-tanya sih, sebenarnya juga mau ngulik sedikit lah, karena gue kan juga sebagai videographer nih. Tapi gue belum bisa nih di posisi kayak lu nih. Gue sebenarnya mau tanya sih sebenarnya gitu loh. Apa tuh? Untuk saat ini sebenarnya aktivitas apa sih sebenarnya yang masih lu jalanin gitu, atau kesibukan apa sih sampai hari ini yang masih lu tekunin gitu? Untuk daily sendiri sih ya gue ngejalanin sebagai videographer dan video editor di Bingshe Indonesia sendiri ya. Oke. Ya ngerjain kerjaan kayak daily tasknya, kayak misalnya kayak lihat ini. Ini motion juga gue dan lu juga ngerjain ya. Sudah jelas. Ini sampai jam 4 pagi. Iya. Jadi memang saya dibantu Kak Iqbal gitu. Sudah pasti dibantu Kak Iqbal karena beliaulah yang menjadi senior saya gitu, panutan saya gitu di Bingshe Indonesia. Kalau dibilang senior kayak berat. Lebih suka dibilang partner aja. Partner, oke, siap. Emang orangnya low profile guys gitu. Emang orangnya humble banget gitu. Jadi kalau ketemu langsung minta duit aja sih. Langsung minta duit. Oh enggak. Udah gitu konsepnya. Itu jatuhnya udah kayak Bayi Mong ya. Ya. Oke Kak, berarti selain sibuk tadi ya atau full time sebagai full timer di Bingshe Indonesia sebagai videographer, editor dan juga mungkin bisa dibilang motion designer, tapi mungkin ada nggak sih kerjaan sampingan atau side job atau freelance gitu yang memang masih ditekuni atau masih dikerjain sama Kak Iqbal sendiri gitu? Oke, kalau kita hidup di zaman sekarang ini kayaknya kalau hidup dari satu keran aja itu nggak cukup ya. Oke. Apalagi sekarang inflasi makin wow. Not benar, ya kan? Dolar sih ya. Jadi kalau misalnya dibilang freelance atau kerjaan lain pasti ada. Oke. Tapi gue sendiri juga mengakalinya dengan ngatur waktu. Waktu. Tetap kerjaan di Bingshe Indonesia ini ya utama. Jadi apapun yang gue kerjakan adalah tetap di Bingshe Indonesia. Oke. Tapi di waktu senggang ataupun di hari libur seperti Sabtu Minggu itu gue sempetin untuk kerjaan sampingan. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi walaupun lu mengambil atau menggarap pekerjaan freelance, tetapi lu tetap profesional untuk tidak mengambil di jam kerja daily Senin sampai Jumat, seperti itu kan. Jadi lu ambil di hari libur Sabtu Minggu. Nah, sebenarnya gue mau tanya sih Kak, gimana cara membagi waktu? Karena gue sendiri aja kadang gue udah ngerasa capek sih di Senin sampai Jumat kerja tuh, kayak Sabtu Minggu menurut gue kayak ya udah ini bonus gue untuk istirahat leha-leha. Oke. Itu kayak nggak asing tuh kayak. Jadi gue kayak gue udah capek banget nih. Gimana sih menurut lo kayak untuk jaga stamina juga, mungkin jaga manajemen waktunya, juga jaga performa tubuh lah bisa dibilang. Oke. Kalau misalnya dibilang capek, jujur capek. Banget. Lebih parah. Paham. Karena untuk waktu sendiri jujur tidur aja kurang sebenarnya. Wow. Tapi yang gue fokuskan adalah masa depan gue. Wah, keren banget. Karena gue nggak tahu di kedepannya nanti akan kayak gimana, ya kan? Apalagi inflasi sekarang udah makin-makin. Gue takut di kemudian hari ada hal yang bikin gue harus stop bekerja. Kayak misalnya pandemi kemarin. Oke, iya benar, paham. Itu juga jadi salah satu batu loncatan gue sebenarnya, yang ngebuat gue bisa sampai sekarang ini. Kayak gitu. Kenapa? Gue tadi mau tanya, kenapa bisa lu sebut batu lompatan? Apakah di situ lu mendapatkan peluang yang lebih besar atau bagaimana Kak? Ada penawaran yang emang lebih besar pada saat itu? Oke, kita tarik ke belakang ya. Gue sendiri memang suka videografi dan video editing itu dari zaman sekolah. Gue kan waktu dulu tuh SMK ya. Sebenarnya agak kurang nyambung sebenarnya. Karena gue SMK itu TKJ. Oh, TKJ jaringan. Teknik komputer ya? Teknik komputer dan jaringan. Oke. Tapi circle gue sendiri yang memang orang-orang tuh suka ngonten. Jadi zaman dulu ini tuh ya, multimedia ya?
Iya, ada multimedia juga. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya Indofitgram. Oh iya tahu, gue tahu Indofitgram. Jadi zaman dulu tuh teman-teman gue suka bikin video-video di Instagram. Video-video lucu ya kan Indofitgram. Ya, terus juga lagi hype-nya YouTuber. Viral. Ya, kayak Reza Arab, Benak Ribo dan lain-lain kayak gitu. Zamannya mungkin Edozel ya. Betul. Jadi kita tuh punya keinginan kayak bikin YouTube asik nih. Bikinlah sama teman-teman waktu pas sekolah, bikin YouTube. Pengennya tuh kayak bisa terkenal deh, seru deh. Awalnya tuh pengennya terkenal, bukan mau jadi video editor. Oke, ya paham. Tapi karena teman-teman gue sendiri kayak lu aja lah yang ngedit. Akhirnya ya gue belajar sendiri. Waktu dulu tuh gue belajar dari YouTube, bener-bener dari YouTube. Kalau dulu lu tahu ada namanya channel Daunet Film, kalau nggak salah. Daunet. Anjas Mara ya. Itu gue belajar dari situ. Anjas Mardita ya? Iya betul, Anjas Mardita. Waktu itu gue belajar dari situ. Apapun itu kayak tentang tools, terus juga basic editing, software sampai kayak yang bener-bener advance, color grading gitu-gitu. Itu gue belajar dari sana. Cuma pada saat itu gue masih pakai laptop kentang. Kentang banget. Semua pasti mengalami masa itu. Betul. Gue ngerender waktu itu video YouTube gue sendiri. 10 menit itu bisa 6-8 jam. Wow. Itu biasanya tuh kalau itu bisa pas render itu bisa tinggal mandi. Betul. Makan. Tidur ya tidur kan? malah. Habis itu pas kita lihat, wow kok file. Betul. Wah itu sih sakit hati banget ya kalau videografer atau video editor pasti udah merasakan itu sih. Gitu. Pasti. Berarti bisa dibilang lu belajar dari otodidak ya atau learning by doing bisa kita bilang ya kan. Gue juga temenan sama teman-teman dari multimedia kan. Jadi kalau misalnya emang nggak ada yang gue dapetin dari YouTube ataupun itu, gue bisa tanya sama mereka. Sharing sama mereka karena mereka lebih pro ya pada saat itu. Jadi ya gue bertukar pikiran lah. Oke, berarti habis itu setelah itu memutuskan untuk terjun sepenuhnya bisa kita bilang ke industri kreatif karena sebelumnya di dunia IT ya. Di SMK jurusannya. Itu alasannya apakah? Apa karena melihat apa karena menyadari kayak gue suka nih di dunia editing gitu. Gue suka nih di dunia videografi, bikin video kayak gitu. Apa sih yang menyadari gitu? Bener yang lu bilang. Gue tiba-tiba ngerasa kayak kayaknya menarik untuk didalami nih. Ini dunia gue gitu. Iya. Ketika gue lulus sekolah, itu gue kuliah ambilnya teknik informatika. Wow. Teknik informatika. Cuma gue jalan kurang dari 1 semester. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa kayak nggak cocok. Bukan nggak cocok. Kalau dibilang cocok ya gue cocok juga. Karena gue juga suka dunia komputer. Tapi gue ngerasa kayak gue udah cukup lah untuk memperdalam ini gitu. Kayaknya ada hal lain yang harus gue perdalam dan gue pelajari yang menurut gue kayak bisa jadi batuan gue lah untuk kedepannya kayak gitu. Nah di situ gue langsung selesai kuliah. Bener-bener kayak udah gue cabut dari kuliah. Berarti abis itu cabut, lu memutuskan karena udah cukup nih gue gitu. Ya, atau bisa dibilang mungkin bukan passion lu mungkin ya? Passion gak? Dibilang passion juga gue masih nyaman. Cuma menurut gue untuk gue lebih dalami ya tetap videografi. Videografi. Gitu. Akhirnya gue cabut dari salah satu kampus itu. Gue memutuskan untuk lanjut lagi kuliah cuma ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang dimana sebenarnya di kuliah yang sebelumnya tuh gue nggak research dulu. Kenapa tuh? Gak research dulu kayak gue pengennya yang bener-bener gue bisa perdalam gitu loh. Kayak bikin gue nyaman dan segala macam kayak gitu. Ternyata gue salah ambil. Walaupun gue sebelumnya ambil TKJ tapi menurut gue teknik informatika kayak udah too much lah bagi gue. Jadi akhirnya di kampus gue yang kedua, gue research dulu. Gue research kampus apa yang emang jurusan apa yang benar-benar kayak memperdalam videografi apapun itu. Ada broadcasting. Broadcasting sebenarnya jauh lebih memperdalami soal itu. Tapi untuk ekonomi keluarga gue pada saat itu kayaknya enggak mencukupi. Karena mungkin kuliahnya agak mahal ya. Betul. Ya kan? Itu jadi salah satu karena setahu gue beberapa kampus tuh kampus-kampus ternama swasta ya itu untuk jurusan broadcastingnya sendiri udah ada yang dua digit yang lebih banget. 2 digit. Karena mungkin dia perhitungannya ada equipmentnya yang praktek gitu kan. Itu juga alasannya lebih banyak praktek. Kemungkinan gue harus punya alat. Iya. Sementara pada saat itu gue belum punya alat apapun. Gue cuma modal laptop. Sementara kalau untuk gue praktek gue pakai apa? Kayak gitu. Jadi gue memikirkan kayak udahlah gue nggak mau maksain. Finansial keluarga gue juga nggak begitu-begitu banget gitu. Walaupun pada saat itu ya
memang orang tua gue sebenarnya menyanggupi. Cuma gue sadar kayak janganlah, mungkin ada alternatif lain. Dan ternyata di ilmu komunikasi ini gue bisa dapetin itu juga kok, walaupun memang gak sedip itu ya. Tetap gue harus research lagi sendiri, cari tahu di dalam explore lagi sendiri. Betul. Ya kan gitu. Betul. Nah, menarik banget nih. Kalau kita bicara tentang finansial kan, untuk di posisi lu sekarang nih, lu ngerasa puas nggak atau belum dengan apa yang sekarang lu jalanin sih gitu? Kalau dibilang puas sebenarnya enggak. Kalau enjoy iya. Gue selalu enjoy karena memang ini hal yang gue suka. Tapi kalau misalnya dibilang puas, masih banyak hal yang belum gue capai lah. Kayak gitu. Berarti dari kita tarik ke belakang tadi IT, terus ke jurusannya broadcast itu kan agak lompat ya kan. Terus sampai akhirnya memutuskan berkecimpung di broadcast full sepenuhnya ya kan gitu. Videografi. Videografi dan video editing atau sebagai video editor lah gitu. Nah, gimana sih Kak menurut lo sendiri nih membranding atau personal branding untuk bisa mendapatkan pekerjaan sampingan atau freelance sebagai videographer atau video editor mungkin ya gitu. Itu pada saat kuliah ya lebih tepatnya. Gue tuh kuliah sebenarnya suka ngegame. Gue sering kumpul sama teman-teman di kampus, ngegame segala macam. Cuma gue ngerasa kayak gue punya skill editing, kenapa gue nggak bikin video tentang game aja ya? Gue nge-record, gue main game, gue edit segala macam. Nah pas lagi kuliah tiba-tiba pandemi. Akhirnya semua online. Semua online. Kita merasakan. Dan yang paling parahnya sebenarnya usaha dari orang tua gue harus tutup. Harus tutup. Itu yang ngebikin kuliah gue agak goyang. Gue udah hampir mau cuti kuliah pada saat itu. Berpikir kayak udahlah gue cuti dulu. Gue kerja aja dulu, cari kerja. Karena gue ngerasa kayak gue punya skill di editing gitu. Cuma kayaknya emang dikasih jalan kali ya. Jadi pas gue udah hampir mau cuti, temen gue ngubungin gue. Ada salah satu temen gue. Gue boleh sebut namanya? Boleh. Ada syarat namanya Gumilang. Gumilang. Dia yang nerjunin gue ke dunia freelance. Dia yang narik lu lah ya. Iya, karena dia ngeliat di Instagram gue tuh gue suka ngepost tentang game, editan tentang game kayak gitu. Dan dia mikirnya kayak, oh si Iqbal bisa ngedit nih. Ya udah gue tawarin aja lah kerjaan. Pada saat itu dia bilang dia lagi overload kerjaan. Akhirnya dilemparlah ke gue. Pada saat itu gue ingat banget, gue dibayar satu video itu 10-20 menit untuk YouTube. Berapa YouTube main game gitu. 50-100 ribu. Wow. Satu video tuh. 20 menit itu kan wah panjang ya, lama gitu. Dengan Dengan laptop kentang itu gue udah ngedit sampai muntah-muntah. Jujur. Tapi kan kalau kita ngeliat editan video game itu kan sebenarnya lebih ke nempel ya, maksudnya picture in picture ya? Atau lo ada efek-efek juga nambahin gitu? Pada saat itu untuk laptop gue yang cukup kentang itu udah sangat berat ya. Sih, karena screen record ditambah dengan kamera ditempel, ditambah green screen belum lagi karena efek visual, anime apapun itu karena kan semakin banyak layer bakalan semakin berat. Beda dengan software sekarang kan yang berbayar. Itu kan mungkin lebih enteng ya, bisa lebih enteng. Pada saat itu sih belum ada ya. Iya, pada saat itu belum ada karena itu. Nah, berarti bisa dibilang itu dari teman ke teman lah ya. Sampai akhirnya lu bisa dapat tawaran kerja atau freelance gitu dari selanjutnya gitu ya, untuk selanjutnya dari teman ke teman gitu. Nah, kalau untuk lu sendiri ada nggak sih usaha lu untuk membranding, kayak misalnya lu aktif konten gitu, atau kalau untuk sekarang kan ya banyak orang yang benar-benar aktif konten ya, viewers gitu. Jadi untuk personal branding gitu. Nah, lu sendiri aktif nggak sih? Kalau dibilang aktif, gue jujur aktif di sosmed. Gue lebih suka video-video sinematik. Gue pribadi kan suka banget kayak adventure jalan-jalan kemanapun itu, road trip, sendiri apapun itu. Gue suka ngumpulin footage aja sebenarnya. Ngumpulin footage apapun itu, gue edit sendiri. Gue lagi di daerah mana gue edit, daerah mana gue edit. Itu contoh brandingan gue, kayak nunjukin gue bener-bener suka videografi ya, lebih tepatnya sinematografi. Iya, Tapi kalau gue tanya nih, lu lebih suka fotografi atau videografi? Video. Gue video. Gue juga lebih suka video sih. Itu karena menurut gue dokumentasi video itu kayaknya lebih hidup aja gitu loh. Betul. Karena kan campuran ya, kayak gambar yang bergerak, dicampur dengan suara, mainin pencahayaan segala macam. Kayak kita lebih berpikir kreativitas. Betul. Dan
merasa dokumentasinya tuh bisa lebih kenang. Betul. Ketika kita ngelihat gue ada momen-momen mungkin di video kayak apa ya, lucu gitu ya kan. Ya bentuknya segala macam lah gitu, entah lagi kumpul bersama keluarga atau apapun itu gitu loh, dibanding foto gitu. Ya walaupun ini bukan underestimate bukan fotografer ya. Kita selera aja sih lebih ke situ kalau gua. Nah, kalau kita ngomongin karya nih, lu konsisten berkarya nggak sih Kak? Kayak misalnya mungkin aktif konten kayak tadi gitu, terus juga mungkin lu coba create apa ya, bisa dibilang tuh bisnis fotografi atau videografi gitu, atau ya ada kepikiran nggak ke arah sana? Banget. Kepikiran ada banget. Agency mungkin ya? Iya. Agency. PH sih. Gue PH. pengen banget bikin PH. Tapi memang untuk bikin PH dananya lumayan ya. Iya jelas. Lumayan. Sempat waktu itu ada satu orang pengen danain. Oke. Pengen danain untuk gue bikin ya istilah agensi kecil-kecilan dulu gitu ya. Cuma di situ posisinya gue sendiri. Gue nyari partner, udah dapet, ternyata dia nggak serius. Nyari lagi partner, udah dapet, ternyata dia nggak serius. Dan sampai sekarang kayak cuma jadi angan-angan. Dan gue harap sebenarnya gue pengen banget punya partner yang emang bisa diajak kerja sama ya untuk hal itu ya. Serius, karena gue pengen banget punya penghasilan, tapi tuh gue nggak mau dikekang. Iya benar. Kayak gitu. Karena kan ketika kita punya bisnis sendiri kan, kita juga punya apa ya, wewenang atau kuasa sendiri dong untuk menolak atau menerima. Betul. Gitu. Nah, oke, kalau kita tadi ngomongin mungkin tujuan gitu ya kan. Berarti tujuan ending lu tuh sebenarnya punya PH. Ya. Iya. Nah, kalau PH sendiri, lu pengen lu tuh bergerak di bidang film, produksi film, atau ya lu melayani semuanya kayak video konten, company profile gitu, fotografi, videografi, atau memang kayak gue full pengen di film gitu. Karena yang gue tahu beberapa temen gue juga ada di PH, tapi emang dia suka di film gitu. Ya. Kalau ditanya itu gue pengen film. Film berarti. Cuma mahal banget ya. Iya betul. Jadi ya semoga aja mulai dari yang awal-awal mungkin kayak TVC, iklan gitu-gitu. Bisa. Itu Cuma mungkin awalnya. Mimpi gue adalah gue pengen produce film. Nah, kalau ngomongin film, lu suka film yang genre apa sih Kak? Karena gue nggak bisa ngebaca nih dari seorang showcase Kak Iqbal nih. Gue nggak bisa ngebaca kayak seleranya lu apa? Sebenarnya gue agak simple sih, ringan. Komedi, terus action. Jadi kalau misalnya horor gitu gue nggak malah terlalu mendalami. Suka. Oh ya? Dibilang gak suka sih enggak juga ya. Ada beberapa film horor yang menurut gue oke, bagus kok. Emang wow juga ada. Cuma yang lebih gue dalami adalah komedi dan action. Iya. Gue juga suka. Sama sih action sih. Mungkin kalau gue tapi urutannya lebih ke action, horor, komedi sih. Apalagi kalau digabungin tuh horor komedi kayak film-film Joko Anwar tuh kayak wah itu sih menghibur banget lah gitu. Kalau gue pribadi lebih nggak kena kalau itu. Oh iya, malah komedi, malah ini mungkin ya persepsi aja ya. Ya persepsi ya beda balik lagi. Gue ngerasa kayak horor komedi kurang cocok untuk disatuin menurut gue. Iya. Tapi kalau misalnya komedi romantis, komedi romantis. Iya itu masih oke. Iya lucu sih gitu. Benar. Masih oke. Masih masuk sih gitu. Ketika lu dapet klien pertama nih sebagai freelance, selain dari tadi sahabat lu atau temen lu yang menarik lu ke dunia kreatif tadi, itu gimana sih lu cara menanganinya, atau mungkin punya pengalaman apa sih lu waktu pertama kali handle project itu? Atau ada yang menarik kah gitu selama lu ambil freelance gitu? Oh, menarik sih banyak ya. Banyak. Klien-klien yang revisinya rada-rada. Ya, minta cepet. Atau enggak udah direvisi taunya dibalikin ganti musik itu kayaknya musik, bakal itu PR banget ya. Saya sih memilih Pak mau refund aja nggak? Karena mungkin ya maaf ya uangnya nggak seberapa tapi permintaannya luar biasa seperti itu. Jadi kita nih di dunia kreatif nih sangat miris sebenarnya kayak sebelumnya kan juga ada case yang videografer juga ya yang dia menggarap sebuah project company profile yang kalau gua nggak salah tuh dia di sebuah desa. Itu malah dipidanakan karena dianggap dia menipu atau mungkin harga ya? Iya, harga betul, markup harga gitu. Padahal kita ini di dunia kreatif ini penuh dengan
apa ya, ide gitu ya kan. Kita nyari ide inspirasi itu susah. Menurut gue mindset kayak gitu salah karena ilmu itu mahal. Betul. Ya kan? Sekolah mahal. Betul. Perlu waktu. Apalagi kuliah. Betul. Experience. Betul. Gitu kan kita untuk mencari explore untuk experience kita kan perlu waktu. Betul. Gitu. Perlu juga biaya. Mungkin pandangan orang kayak videografi tuh kayak ya udah nge-shoot aja, semua orang bisa nge-shoot. Ngedit cuma ya udah cut orang juga bisa belajar. Tapi kan yang dinilai itu mahalnya pengalamannya. Sama value begitu kan. Jadi tolonglah jangan dianggap sebelah mata gitu untuk pekerjaan dunia kreatif. Karena kadang gue juga miris sih untuk pekerja-pekerja kreatif kayak ya banyak ya, contohnya mungkin ada kru-kru kru mungkin pekerja kreatif kayak misalnya di event konser gitu kadang mereka tuh kerjanya totali banget sih banget. 24 jam bener total. Iya bener itu gila sih gue kayak dari pagi ketemu pagi nge-preparein segala macam. Mereka tuh datang di mana orang masih tidur atau prepare orang masih tidur dan pulang itu ketika orang udah di rumah gitu. Bahkan orang udah mau berangkat kerja lagi kita baru pulang. Baru pulang itu kayak waduh gue juga beberapa kali merasakan sih di event gitu walaupun masih di kecil-kecilan di kampus tapi emang ya prepare emang seberat itu sih gitu. Oke. Lanjut nih Kak. Oke, kita ngomongin mungkin ke finansial gitu. Gue mau nanya nih, kan yang gue dapat info A1 ini, lu sekarang ini di umur lu yang 26 ya Kak? Masih terbilang sangat muda guys. Jadi 24 tuh selisihnya sama gue 2 tahun. Ini gue 27. Oh tahun, ya selisih 3 tahun lah. Itu aset apa sih yang udah lu beli atau pencapaian apa yang udah lu beli dari mungkin pekerjaan lu sebagai freelance ya kita ngomong karena kalau full time pasti orang semua full time tapi kan untuk bisa membeli aset itu kan agak sulit ya kita realistisnya di era sekarang gitu. Jadi tetap harus ada side job gitu. Nah, apa sih aset pertama gitu yang lu beli gitu dan menurut lu kayak ini membanggakan banget sih pertama ya? Pertama kali. Aset pertama yang gue beli tuh laptop. Oke. Waktu itu kan gue bilang gue pernah beli laptop harganya lumayan. Itu cuma buat gantiin laptop gue yang udah mati gara-gara gue sering ngedit. Gue pernah cerita sama lu. Iya, oke. Gue paham. Gue sering ngedit pakai laptop kentang gue. Itu bener-bener keluar asap. Wow, itu over itu. Ini bukan gimmick tapi beneran. Iya beneran. Memang kayak mungkin berangkap orang kayak meledak. Memang iya meledak. Enggak meledak. Tapi memang keluar asap beneran. Karena saking panasnya. Kalau keluar asap gitu berarti mainboardnya ya? Iya. Motherboard. Iya. Ya mau gak mau gue harus ganti dong. Gue harus ganti karena memang kerjaan gue masih banyak gitu. Dan memang lu sehari-hari atau full di sana kan di industri itu kan gitu. Betul. Akhirnya mau gak mau kebutuhan lu beli sendiri. Untungnya pada saat itu gue sudah menghasilkan dari freelance. Wow. Dari freelance pada saat itu juga kebetulan gue mau skripsi. Oh berarti itu di tahun berapa? 2000 berapa? 2023. Oke. 2022. Iya 22. Sorry 2022. Oke, lanjut. Itu gue beli lumayan banget. Gue pertimbangannya panjang banget waktu itu. Karena nyokap gue bilang udah mama aja gitu. Yang beliin. Ya. Udah tiba simpen aja. Tapi pada saat itu nyokap gue sama bokap gue juga usahanya belum jalan lagi. Yang menghidupi keluarga gue pada saat itu ya alhamdulillah gue masih bisa bantu. Pada saat itu dari freelance dan sisanya gue nabung dan tabungan gue benar-benar kekuras buat laptop pertama gue itu. Tapi di balik itu gue alhamdulillah mungkin gue berdoa kali ya. Pada saat beli gue berdoa kayak bismillah mudah-mudahan ini jadi ladang rezeki dan beneran. Itu rezeki. Oke, lu boleh nggak di-spill nih range pada saat itu mungkin per bulan kali ya, per bulan itu lu berapa sih sampai akhirnya lu bisa nabung dan butuh berapa waktu lama untuk bisa beli laptop itu gitu. Pasti kan lu ngumpulin duit karena gue juga di tahun tersebut gue juga ngumpulin duit di saat kuliah dari uang jajan yang dikasih orang tua sampai akhirnya gue bisa beli laptop yang gue pakai sampai sekarang ini gitu loh. Berapa sih Kak, lu ingat gak pada saat itu? Ini range-nya aja ya? Iya. Sebulan itu kemungkinan pada saat itu lumayan gede karena kan dolar ya, masih oke kan. Pada saat itu gue dapet sekitar 3-5 per bulannya. Iya. Wah gila itu gede sih. 3-5. Gede. Karena kalau buat sampean itu gede ya bisa dibilang pada saat itu mungkin bisa jadi pekerjaan utama kali ya kalau segitu ya. Iya, bisa dibilang bisa diandalkan lah gitu. gitu. Bener. Nah, untuk selanjutnya berarti lu
mungkin semakin memperlebar sayap ya, mungkin semakin banyak project sampai akhirnya untuk barang kedua yang menurut lu lebih mahal atau pencapaian lu itu apa sih menurut lu, kayak di titik ini kayak wah gue semakin apa ya, gue seneng lah gitu kayak, atau mungkin lu terharu gue bisa ya di titik ini, itu apa Kak? Karena kalau mungkin di atasnya gue yakin lu pasti belum puas dong ya kan. Tapi apa untuk gue step by step sih. Gue gak maksain untuk membeli sesuatu. Gue selalu membeli apapun yang emang dikiranya butuh. Benar-benar. Jadi kalau memang gue setuju sih. Perlu sesuatu yang baru dan memang yang lama nggak bisa dipakai lagi, atau emang udah nggak layak, baru gue beli. Pada saat itu bokap gue motornya udah mulia sekali guys. Bingers. Jadi mulia sekali ini patut dicontoh gitu. Jadi beli kendaraan untuk orang tua berarti ya? Iya, itu untuk orang tua. Gue pribadi sih kalau untuk barang sendiri ya, gue nggak pernah kayak harus update, nggak. Oh berarti lu bukannya yang FOMO lah bisa dibilang biasa. Iya tapi cowok sih sebenarnya nggak kayak gitu ya. Lu tahu sendiri kan handphone gue sebelumnya apa? Iya, gue tahu lah. Artefak. Prasasti. Iya. Oke, ada beberapa pesan gak sih Kak untuk videographer atau untuk bingers, untuk orang-orang di sana yang memang terjun di dunia kreatif sebagai videographer dan editor? Itu tipsnya apa sih gitu? Dari lu ada nggak? Tipsnya ada 2. Perdalam skill sama koneksi. Karena dari situ lu bisa mengembangkan sendiri. Iya benar. Kalau misalnya lu punya skill, tapi orang akan tertarik sama lu. Betul. Tapi lu tetap harus bisa welcome sama orang tersebut. Gitu. Karena kan itu jadi ladang koneksi lu ya. Kita nggak tahu kita nanti akan bekerja sama dia atau enggak. Orang itu akan nawarin kerjaan ke kita atau enggak. Iya betul. Jadi kayak walaupun lu fokus memperdalam skill, kayak orang teman-teman yang lagi kuliah deh misalnya gitu di dunia broadcast gitu. Mungkin ada yang kupu-kupu segala macam. Tapi jangan lupa untuk bersosial menurut gua. Iya, gua setuju sih. Tetap bersosial itu penting guys, bangun koneksi. Sebenarnya gampang sih. Lu mulai dulu aja dengan nongkrong. Kalau gua, nongkrong tuh penting banget sih. Betul. Mungkin kalau misalnya yang nggak suka nongkrong kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja. Iya, ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya, sharing pas mungkin lagi main ketemu atau apa gitu loh. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang introvert atau ketemu orang tuh mungkin lelah ya kan. Ngobrol atau nongkrong tuh bikin lelah gitu. Jadi ya tapi tetap untuk humble, untuk bisa bangun relasi, bangun koneksi dengan orang-orang banyak gitu. Nah sebagai closing, bisa gak sih Kak lu kasih mungkin kata-kata ya atau harapan untuk videographer atau mungkin orang yang berkecimpung di dunia kreatif ini, itu harapannya apa gitu loh. Karena kan ya seperti yang tadi kita udah bahas ya, ada yang nasibnya mungkin kurang bagus itu sih, gitu. Itu yang mau gue bahas. Saat ini tuh dunia videografi, dunia kreatif lah istilahnya gitu, selalu dipandang sebelah mata. Gue tuh pengennya kayak orang-orang tuh punya mindset bahwa ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Mungkin memang kayak entah desainer kelihatannya kayak cuma nempel-nempel gambar, doang, padahal enggak. Video editor cuma ngekat gambar doang, videographer cuma buat nge-shoot doang, padahal orang lain juga bisa pakai handphone segala macam. Tapi kan taste itu nggak bisa dicari ya. Taste itu kan kayak hal yang setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Setiap orang tuh pasti beda-beda dan itu yang mahal menurut gua. Benar, setuju. Ketika lu udah punya ilmu itu, lu pasti akan sadar, anjir, ternyata seberat ini. Kayak gitu. Gua awalnya juga mikirnya kayak gitu. Gua waktu pas zaman sekolah, gua ngelihat orang tukang fotokopi. Ikan main Photoshop kayak cuma nempel gambar gitu. Kayaknya gue bisa deh kayak gini. Terus pas gue megang, gue ngalamin. Desain gue waktu itu untuk poster dibilang jelek. Literally jelek, depan muka dibilang gue jelek. Wow. Kayak, jir, desain lu, video lu semua jelek bal. Itu tamparan buat gue beneran. Terus lu mungkin dari situ jadi terpacu ya? Iya. Termotivasi untuk bisa memperbaiki lah gitu, untuk lebih banyak belajar, explore lagi kan pastinya. Itu titik balik di mana gue banyak lihat referensi, jalan-jalan keliling nyari footage. Itu jadi acuan gue untuk belajar lagi hingga sampai sekarang. Dan bahkan sekarang gue juga masih belajar kok. Masih belajar. Banyak hal-hal dunia kayak gini kan update ya. Betul. Kita harus update terus kayak gitu. Karena kita nggak boleh puas dengan ilmu sekarang atau yang udah kita punya saat ini. Karena di dunia kreatif itu terus berkembang ngikutin zaman. Mirip modelnya mungkin kayak di dunia itu tuh ada AI ya kan. Terus apalagi AI. Orang banyak bilang kayak wah udah ada AI nih, kita digantikan.
Padahal enggak, maksudnya kayak lu pelajarin AI itu, betul. Lu yang ngendalin AI. Karena gue juga setuju, AI itu nggak bisa menggantikan 100% pekerjaan manusia. Betul. Baik itu di dunia kreatif ataupun lainnya. Karena sesungguhnya AI itu nantinya bakalan berkolaborasi. Jadi manusia yang bisa berkompromi atau mungkin beradaptasi dengan adanya AI itu yang nanti bakalan bisa lebih maju gitu. Betul. Karena AI itu kan bisa error ya. Iya betul. Karena kita yang handle error itu. Betul. Kita yang harusnya bisa menggerakkan atau sebagai pilot ya nggak sih gitu. Ini kayak AI ya? Ini enggak, ini kayaknya. Maksudnya dibacain. Oke Kak, ada kata-kata terakhir nggak Kak buat lu atau mungkin buat binger semua gitu, saran atau mungkin pesan-pesan gitu. Kalau dibilang pesan-pesan, gue juga kayaknya nggak terlalu gede juga untuk kasih pesan-pesan ya. Oke, mungkin cukup lah ya. Atau mungkin lo ada mau ngasih ini nggak kayak untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih ragu nih terjun di dunia kreatif. Karena kan bisa ada yang bilang mungkin ada yang ragu gitu di dunia kreatif tuh masa depannya ya ada nggak sih gitu kayak tadi kita bahas. Karena udah ada AI kan gitu. Nah, boleh nggak lo kasih mungkin jangan atau mungkin semangat gitu. Oke. Buat teman-teman yang emang mau terjun ke dunia videografi, terus video editor, terus juga entah desain apapun itu dunia kreatif. Dunia kreatif. Pokoknya jangan takut karena sekarang ada AI. Justru kalian harus belajar gimana cara ngendalin AI. Karena itu bisa jadi ladang kalian untuk di masa depan tuh ya dibilangnya bisa cuan ya. Cuan. Terus yang kedua balik lagi koneksi sih. Kalian jangan terlalu oke lah mungkin kalian gak nyaman di dunia yang ramai kayak misalnya kumpul-kumpul sama orang, tapi tetap kalian itu makhluk sosial. Kalian itu butuh seseorang. Kalian tuh tetap harus berteman, ngobrol sama orang lain, dan itu bisa jadi batu loncatan juga untuk di kemudian hari. Entah kalian kerja sama mereka ngasih kerja ke kalian, itu bisa jadi kayak gitu. Oke, sangat menginspirasi sekali Kak Iqbal. Jadi itu Bingers. Jadi walaupun kita sebagai manusia, jadi kita tetap harus humble ya. Jadi tetap bisa bangun koneksi ya. Down to earth. Down to earth. Yeah. Jadi merendah untuk ke bumi ya. Down to earth gitu. Merendah untuk meroket. Enggak. Jadi kita tetap harus low profile. Kita harus tetap humble sesama mungkin teman kerja atau siapapun itu. Kita harus tetap, karena bisa jadi orang yang lu keselin itu atau yang lu anggap yang ya lu sebelin atau lu benci itu yang nantinya bisa nolong lu di kemudian hari. Jadi itu pesan-pesan atau mungkin saran-saran dari Kak Iqbal, dan kita udah di penghujung acara. Jadi kita sudahi dulu Bingers untuk episode kali ini bersama Kak Iqbal bincang tentang videografi dan video editor atau video editing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.